Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Fiandinasa dengan nomor induk mahasiswa 858851652. Saya berasal dari Universitas Malang, Yogyakarta, Jawa Timur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Tinggi Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD pada modul 7 tentang optik, yaitu pada kegiatan Praktikum 1 Sifat Cahaya dengan judul Praktikum Percobaan Pemantulan Sifat Cahaya. Selamat untuk menyaksikan. Optik adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat-sifat cahaya dan gejala yang berkaitan dengannya. Cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan manusia melihat benda-benda di sekitarnya serta menikmati keindahan alam. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 1. Cermin datar. 2. Cermin cembung. 3. Cermin cekung. 4. Telepon genggam, HP, sebagai sumber cahaya. 5. Busur derajat. 6. Kertas putih. 7. Lilin. 8. Layar. 9. Celah cahaya. D. Langkah percobaan dan hasil pengamatan. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah percobaan. 1. Menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. 2. Menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Menggambar jalannya berkas sinar sehingga terlihat sudut datang dan sudut pantul. 4. Mengukur besar sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Hasil pengamatan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sudut datang sama dengan 30 derajat, sudut pantul sama dengan 30 derajat. Kesimpulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pengamatan bayangan. Sebuah lilin dinyalakan di depan cermin datar, kemudian diamati bayangan yang terbentuk. Hasil pengamatan. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar memiliki sifat maya, tegak, sama besar dengan bendanya. 2. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah percobaan. 1. Menyusun alat sesuai dengan rancangan percobaan. 2. Menyalakan lilin dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 3. Menggambar jalannya berkas sinar. 4. Mengamati sifat bayangan yang terbentuk. Hasil pengamatan. Cermin cembung memantulkan sinar cahaya secara menyebar, divergen. Bayangan yang terbentuk memiliki sifat maya, tegak, diperkecil. Kesimpulan, cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan lebih kecil daripada benda sebenarnya. 3. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah percobaan. 1. Menyusun alat sesuai dengan rancangan percobaan. 2. Menyalakan lilin dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 3. Menggambar jalannya berkas sinar. 4. Mengamati sifat bayangan yang terbentuk. 5. Mengatur jarak benda dan posisi layar hingga diperoleh bayangan yang jelas dan tajam. 6. Mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil pengamatan. Bayangan yang terbentuk pada layar bersifat nyata, terbalik. Selanjutnya dilakukan perubahan jarak benda terhadap cermin cekung dan diperoleh data sebagai berikut. Jarak benda panjang bayangan, 15 cm 5 cm, 20 cm 4 cm, 25 cm 3 cm. Analisis hasil. Data menunjukkan bahwa semakin jauh posisi benda dari cermin cekung, maka ukuran bayangan yang dihasilkan semakin kecil. Pada jarak tertentu, bayangan menghilang karena bayangan berada sangat jauh, atau mendekati titik fokus cermin cekung. Kesimpulan, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. Semakin jauh jarak benda dari cermin cekung, semakin kecil ukuran bayangan yang terbentuk. Ketika benda berada pada posisi tertentu yang berkaitan dengan fokus cermin, bayangan dapat berada sangat jauh sehingga sulit diamati pada layar. Kesimpulan umum,
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Cahaya dapat dipantulkan oleh cermin. 2. Pada cermin datar, sudut datang sama dengan sudut pantul. 3. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. 4. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. 5. Cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. 6. Ukuran bayangan pada cermin cekung dipengaruhi oleh jarak benda terhadap cermin. Semakin jauh benda dari cermin, ukuran bayangan semakin kecil.